Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulu dengan Mbah Mbuh. Namanya sudah Mbah Mbuh. Mbah Mbuh ya. Kak Mbah Mbuh. Mbah Mbuh ya. Nah, untuk bersama belajar mendandani akhlakul karimah ya. Dari syariat dikaji biar dapat ilmunya untuk mendandani akhlakul karimah bareng-bareng kayak gitu loh. Ya. Dari syariat kita ini harus punya sumbernya dari syariat. Kalau nggak ada syariat makanya kita ngeluh mau belajarnya gimana, nggak ada. Zaman mau masak nasi nggak ada padi gimana, nggak bisa ya. Jangan mau minum nggak ada sumbernya air ya gimana ya, nggak bisa ya. Maka penting syariat ini ya. Makrifat syariat, makrifat itu dulu dari nggak nyata menjadi nyata, kembali ke tidak nyata, itulah diri kita. Maka semua pun apa hikayat-hikayat itu, ayo kita bedah bareng biar dapat ilmunya atau akhlakul karimah. Ya. Saya mau mengambil hikayat salah satu wali. Jangan mungkin tahu di daerah Gresik, yaitu Sunan Giri. Pernah ya, Sunan Giri. Giri itu kalau dalam bahasa Jawa namanya rumah, tempat, giri, wadah, ya, giri. Untuk menata, hampir sama nanti. Ya. Untuk menata diri kita, maka Sunan Giri ini namanya banyak. Joko Samudro, Ainul Yakin, Raden Paku. 3 ya. Nah, ini nama ini bukan hanya sekedar nama, itu adalah satu ilmu yang untuk bisa kita bedah, jangan sembarangan. Ayo, pertama kita ambil namanya Joko Samudro. Namanya samudra. Ini tempatnya semua sungai ini berkumpul satu. Ya, kui tempatnya ilmu. Ilmu dari mana? Ya. Rumah. Diri kita di sini. Diri kita ini semua kumpul. Joko. Joko ini anak laki-laki. Jaka. Joko ya. Anak laki-laki yang sendirian belum menikah. Nah, itu ya, artinya benar-benar untuk mendandani dari diri kita sendiri. Yang dimaksud ngono. Akhirnya kita ini harus mencari sumbernya ilmu. Diri kita sendiri yang melakukan dulu. Maka dikatakan Joko Samudro. Untuk mencari ilmu biar wadah ini, rumah ini, atau biar diri kita ini biar nanti bisa dekat kepada Allah Ta'ala, ada nama kedua, yaitu Raden Paku. Raden ini anak raja. Anak raja. Manusia ini. Makhluk ciptaan Allah. Raja. Semua wali Raden semua. Ini orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Maka disimpulkan, lah raja dari segala raja Allah Ta'ala. Yang merajai semua. Ya kan? Ya. Yang merajai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya yang mempunyai, yang merajai laki-laki dan perempuan. Maka Allah ini tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya. Ya. Teman tahu Paku? Ya, tahu, Pak. Aku tahu. Untuk biar bisa nancep gimana? Apa dilus? Digeder, bias, Dipalu. bias dipalu, ya. Artinya kita harus kuat dalam mencari ilmu ini. Tempaan yang begitu berat, apa harus kita tetap jalankan. Lalu kalau jangan mau belajar terus di tempat sedikit biar mencolat, mencetat. Nah udah diambil.
Raden Paku. Jadi harus benar-benar lurus, tegak, kuat, dipaku bias ditancapkan. Punya kuat, harus bisa melawan benar-benar dengan kuat, bisa mengendalikan sifat 4 ini. Jangan sampai bengkok, jangan sampai melenceng, hancur. Ya. Harus lurus menuju kepada Allah Ta'ala. Nah, gitu loh. Nah, biar gitu kayak gimana? Akhirnya kita harus biar ainul yakin, keteguhan hati Allah Ta'ala kayak gitu loh. Nanti bisa zaman masuk jadi Sunan Giri. Sunan ini Sunan Giri ini adalah rumah atau wadah, tempat, ya kan? Tempat kan? Nah ini tempat doiriah. Maka semua nama loh, semua nama ini pasti, semua nama pasti, semua. Ayo, nama wilayah pun sama. Enggak kok asal-asalan itu enggak. Ada maknanya sendiri-sendiri. Semua wali ada. Maka pernah dikupas ini di nama-nama wali itu, ya, sudah di Mbak Bo ya, Lur ya, itu ada sudah. Maka dulu-dulu yang baru menemukan channel bisa dibuka di kisah-kisah para wali, di kayak para wali atau sejarah atau apa itu namanya lupa, ya ada gitu. Sunan Ampel, Sunan Bonang. Maka ada 9. Urutannya adalah yang pertama, nah ini Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Yang kedua Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Yang ketiga Sunan Giri. Yang keempat Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kelima Sunan Kudus. Masuk kelima. Kok 5? Ya, untuk mendapatkan benar-benar dengan Kudus ini suci, jangan harus bisa menjaga rukun Islam. Keenam, Sunan Gunung Jati. Untuk jangan bisa Anda pasor, tidak sombong walaupun besar, ya, bisa menjaga benar-benar amanah apa yang diamanahkan Allah. Jangan harus yang nomor 6, yaitu apa? Menjaga rukun iman. Harus dengan benar-benar jalankan rukun iman ini. Ya, percaya adanya Allah kayak gitu, ya. Percaya adanya malaikat, percaya adanya rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya gaib, percaya adanya hari akhir. Oh, ini yang 6. Yang ke-7, Sunan Kalijogo. Iya. Biar hari-hari kita selamat selama 7 hari, kita harus bisa menjaga ilmu. Maka disimpulkan di situ ada di kajiannya Sunan Kalijogo menjaga tongkatnya Sunan Bonang, menjaga ilmu. Biar selamat 7 hari ini. Biar selamat lubang 7 di atas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ke-8 Sunan Derajat. 8 raga kita mendapatkan kederajatan, kemuliaan di sisi Allah, ya gitu. Jangan lupa juga kita ketika di dunia jangan sampai gila kederajatan, disuruh mengendalikan gitu. Yang ke-9 Muryo, atau dulu dari bahasa Cina itu mulia, ya, mulia, kemuliaan di sisi Allah. Harusnya kayak gitu loh, ada maknanya, nggak asal-asalan. Semua ada maknanya, filosofi. Maka harus kita pahami, kita bedah pelajari. Syariat ini harus, ayo kok ini ya. Ada puasa, Senin, Kamis, itu ya, karena ada hikayatnya, itu sudah ada di Mbah Mbuh. Sudah tersedia ya kok di channel Mbah Mbuh. Komplit. Tuh. Ini untuk merubah alaqul karimah, karena yang Mbah Mbuh pelajari, yang Mbah Mbuh bedah ini
untuk mendandani alaqul karimah, bukan untuk kepinteran. Enggak. Bukan untuk kepinteran. Bukan, tapi benar-benar. Maka semua ada lagi orang yang mengatakan sholat ma'rifat. Ya sholat ini sama, syarat ma'rifat sama. Sholat ini hubungan. Hablum minanas terus menerus. Kalau sholat syariat ada waktunya. Man bedanya kayak gitu. Sholat ma'rifat ini terus. Ini dikatakan sholat jair. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah. Ya. Sholat yang selalu ingat kepada Allah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita berhablum minanas juga kita apa? Semata-mata keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia ini nggak lepas daripada keinginan, lho. Saya nggak memungkiri. Tapi keinginan itu harus kita larikan kepada Allah Ta'ala. Semata-mata ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan selain kepada Allah Ta'ala, jangan kayak gitu. Ya namanya sholat ini berhubungan, sama kerja berhubungan. Ya. Maka di situ juga harus ingat Allah. Dimanapun jenengan, ketika berhablum minas, walaupun dengan sendiri, dengan keluarga, apa tetap ingat kepada Allah semua. Harus benar-benar selalu ingat kepada Allah. Nah ini ilmunya dapat lah, kalau enggak. Akhirnya yang ngata cuma Allah. Bukan kayak gitu. Segala tindakan jenengan ini harus selalu ingat kepada Allah. Takut benar-benar kepada Allah. Kan jenengan pengen dekat kepada Allah biar di sisinya Allah Ta'ala. Manapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, terus kalau benar-benar bisa, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, terus jenengan jalan menghadapnya ke barat, terus kayak gitu, ya. Nah, ini buat alaqul karimah ganggu aja ini ya. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram kalau buat ilmu alaqul karimah buat biar kita dapat ilmunya alaqul karimah buat mendandani. Ya namanya masjid ini adalah rumah Allah. Masjid, Baitullah. Haram ini yang najis. Dohiriyah ini ada apa? Baitullah fikol di dalam. Maka tindakan kita, ucapan kita harus selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini untuk ilmunya aja lur ya, maksudnya. Apapun tindakan kita, jangan bekerja pun mau melakukan apa, astagfirullah ya, enggak boleh. Ya kan kayak gitu. Itu nanti maksudnya ke wudu lur, ke wudu tetap. Ke wudu. Jadi kuncinya itu cuma di wudu tau sebenarnya. Cuman ini biar penjabarannya luas ya. Mana dapat ini kayak gitu. Nah gitu. Paham ya lur ya? Ada yang mau tanyakan lur? Ada Mbak. Apa? Ini kenapa kok Sunan Derajat itu bisa disebut juga Sunan Mayang Madu itu gimana? Ya. Ya namanya mayang, ini syarinya. Kalau dalam kelapa kan ada mayang. Bunga. Ya kan? Nah, madu ini manis, hasil olah daripada lebah ini namanya madu. Ekonomi. Ya, jangan sampai kita ketika diberikan karunia Allah, ya, harta benda yang banyak sampai lupa hanya untuk mencari kederajatan, tapi semata-mata hanya ingin dekat kepada Allah. Itu namanya Sunan Mayang Madu ada. Ya. Mayang ini tahu ya? Mayang. Ya. Bunga ya. Bunga yang baru mau merekah itu ya. Nah, madu ini manis. Manis di kajian minum-minuman ada. Minum. Ini ada. Madu ini yaitu keduniawian. Jangan sampai kita ini tergoda ya, dengan manisnya dunia. Akhirnya kita jadikan kederajatan. Jangan. Tapi kita jadikan semata-mata tahapan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ta'ala. Makanya kayak gitu namanya Sunan Mayang Madu ya. Sunan itu susunan. Wah, jadi perekonomian itu. Derajat itu perekonomian. Nah gitu. Paham ya? Paham, Bang? Nah, ada lagi matanya kan. Bagus. Nanya. Sudah. Nanya. Jangan nggak nanya wali jenengan sana. Nah ini di jenengan itu cuma ada wali 1. Di Jawa Tengah 3. Di Jawa Timur 5. Iya, Jawa Barat satu ya. Iya. Satu. Nah, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi gunung ini kalau dalam bahasa Mbah Boy, raga kita, diri kita, tanahnya. Ya. Artinya kita benar-benar harus mengabdi kepada Allah Tunggal. Esa, 1 makanya. Ya nggak boleh 2, menyekutukan namanya. Ya kan? Ya. Dengan Anda asor ilmu tanah. Hanya untuk mengabdi kepada Allah, makanya 1 ini. Kalau di Jawa Tengah 3. Yang pertama Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria. Kita harus bisa menjaga ilmu, menjaga sungai, tongkatnya Sunan Bonang. Ya. Ilmu-ilmu yang hak dari Allah Ta'ala. Ya, yaitu ilmu yang suci, Sunan Kudus. Biar kita dapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka naik atas Sunan Gunung diri kita sama. 5. Jawa Timur. Jawa Timur. Sunan Ampel. Ya. Sunan Bonang. Sunan Giri. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir Sunan Derajat. Benar, zaman biar dapatnya rahmatnya Allah Ta'ala ketika jenengan bisa bisa menjalankan rukun Islam 5. Jenengan nanti di situ bisa dapat rahmatnya Allah Ta'ala, bisa termempel. Tapi jenengan harus bisa menyambung hablum minanas yang baik dengan tindakan yang baik, dengan ucapan yang baik. Maka Sunan Bonang ini akhirnya membuat tasbih dari kelentengnya pisang itu nanti itu ada nanti kayatnya lagi itu. Yaitu suara yang baik, tindakan yang baik, ya, hablum minanas yang baik. Dia mulai dari mana? Sunan Giri, yaitu diri kita ke keluarga, tetangga terus meluas ya, gitu. Caranya gimana? Harus kita Sunan Maulana Malik Ibrahim, makamnya di bawah itu harusnya kita merendah serendah-rendahnya. Ya. Kalau yang ziarah pernah ziarah di Sunan Maulana Malik Ibrahim pernah melihat mungkin makanya di bawah. Itu filosofi simbol. Ya. Nah. Biar kita mendapatkan kederajatan di sisi Allah Ta'ala. Ini maksudnya kayak gitu. Ini rukun Islam. Kayak gitu. Maka kata orang Jawa ini, kalau Jawa Barat ini ibarat ini penjelasan, Jawa Tengah ini kunci, Jawa Timur ini gudangnya. Gudangnya, wali banyak di Jawa Timur. Jawa Tengah ini kunci, 3. Ya harta tahta dan wanita, ya. 3 fase. Ya. Kalau Allah ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Merajai, makanya orang Jawa Barat ini perekonomian, kejar. Ayo, benar gak? Ya semua lah ya, cuma simbol. Makanya hari pasarannya sama, Kliwon sama Jawa Tengah. Kalau sini lagi. Tuh. Tapi dulu saya pernah mendengar hikayat katanya sebenarnya Jawa Timur ini yang Kliwon. Cuman nggak mau dituakan Jawa Timur ini. Hari diberikan ke Jawa Tengah. Tuh. Nggak mau dituakan. Nah, itu Jawa juga terbagi menjadi 3. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 3. Harta, tahta, dan wanita. Makanya jadi presiden kebanyakan dari Jawa Tengah. Lah kok bisa? Jawa Barat kan harta, Jawa Tengah tahta, Jawa Timur wanita. Permasalahannya keluarga. Ya. Gubernur Jawa Timur siapa?
Kofifa. Ya, Provinsi Jawa Timur Kofifa ya. Ya. Benar ya? Oh, perempuan ya. Perempuan. Yang jadi presiden Jokowi dari mana? Jawa Jawa Tengah. Solo. SBY itu dari mana SBY? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Terus sebelumnya Gus Dur Jawa Gus Dur Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Pak Karno Jawa Timur. Sekarang Blitar ya. Iya. Soeharto aja ya Jawa Tengah ya. Iya. Sama Jokowi ya Jawa Tengah. Ini. Jadi gudangnya ini Jawa Timur. Jadi dulu saya pernah dikatakan sama orang tua ini, kalau belajar hanya di Jawa Tengah, belum ke Jawa Barat, belum dapat apa-apa. Sama. Ketika belum belajar sampai ke Jawa Barat, belum bisa menjelaskan. Harusnya lengkap. Belajar dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, terus ke Jawa Timur, ini gudangnya baru. 3 ini yang saya pelajari. Nah gitu, paham ya? Gitu, sama. Ini dulu kan kerajaan juga pertama awal dari Jawa Tengah, Kalingga atau Sima. Ya, nanti ada yang mana? Atau Kalingga, Sima punya nanti penerus Empu Sendok atau Dia Sendok. Ya. Nah, akhirnya anaknya ada perempuan, ini kan dengan Dayana, keluarlah Erlangga, Jawa Timur. Dari Mataram kuno itu pertama di Jawa Tengah, terus dipindah ke Jawa Timur, menjadi Mataram kuno. Ada punya anak perempuan, dinikahi dengan Dayana, keluarlah Erlangga. Erlangga punya anak 3, ya. Yang satu perempuan, yang 2 laki-laki. Akhirnya diberikan kerajaan sendiri, Panjalu sama Jenggolo. Jenggolo 4 masa dikempur oleh Panjalu, kalah. Akhirnya Panjalu melebarkan sayap di Jawa Barat. Di Jawa Barat bernama kerajaan berganti Tarumanegara. Negara. Ya. Tarumanegara akhirnya pecah menjadi 2, Sunda dan Galuh, yaitu Sanahan. Itu ya. Sanahan nanti punya cucu. Ya. Sanjaya punya cucu Ki Gede Madu Sanangka atau Sang Welangan atau Sang Hujung Carian, punya anak. Ya. Rakyat Kidang Seloka punya anak lagi Bratawijaya. Bratawijaya punya anak perempuan, dinikahkan dengan Ranggauni, keluarlah Raden Wijaya. Raden Wijaya punya anak namanya Ranggawijaya atau Hayamuruk. Hayamuruk punya anak lagi namanya Kertawijaya. Kertawijaya punya anak lagi Ranawijaya, maka Trahwijaya. Ya kan Jawa Tengah ke Jawa Timur, balik lagi ke Jawa Barat. Balik lagi ke Jawa Timur loh, itu berangkai. Ya, itu. Tuh, nanti ada sejarah itu nanti di channel lagi. Ini hanya sekedar tok. Ya, tenang aja sejarah. Kisi-kisi doang. Kisi-kisi nanti tak ceritakan. Kayak Gajah Mada, nama kecilnya siapa? Ya Dipa. Gurunya siapa? Tak jelaskan nanti. Tenang aja. Kisi-kisi aja. Ya, ya. Ya. Nah, tunggu tanggal main ini. Pasti ada nanti channel yang khusus membahas masalah sejarah. Ya, mungkin mau membahas semua sejarah. Ya, sejarah Raja Galuh. Ya. Kayak gitu. Ya. Nanti berdiri Majapahit juga insya Allah mau dibedah juga. Yang awalan nanti Mbah Bu mau membedah kerajaan Galuh. Satu wilayah ada tempat persemayaman atau Dharma Wangsanya. Nanti di situ beruntut kepada ada satu kelompok bernama Reksa Diwangsa, turun lagi menjadi Sunan Sasmita, turun lagi menjadi Para Wali Songo. Nah, organisasi itu Wali Songo. Kalau sekarang menjadi MUI. Ya itu nanti tak ceritakan itu. Wah, kisi-kisi ya intermezzo iklan. Ya. Paham ya, Dada? Ya, paham. Kita tutup dulu, akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan insya Allah Mbak Bu akan bikin sebuah wadah untuk menceritakan semua sejarah, ya, sejarah tanah masalah kerajaan-kerajaan dan tempat Pendharma Wangsaan atau tempat pemuksaan. Jadi nanti ini insya Allah kalau Allah berijabah mungkin habis Lebaran kita akan mulai, ya. Ya. Semoga apa yang Mbah Bu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua dan bisa menjadikan kebarokan untuk dulur-dulur semua. Jangan lupa bantu channel ini biar berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.